Shalom sahabat yang dikasihi Yesus, selamat berjumpa dalam renungan di balik layar Rebal, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah Alkitab bukan hanya sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai cermin kehidupan, tangga pengharapan dan napas iman. Di sini kita akan mengupas sisi-sisi tersembunyi dari setiap peristiwa firman seakan menyingkap tabir kudus yang menutupi panggilan ilahi bagi hidup kita. Hari ini kita akan masuk dalam satu misteri angka terkenal dalam Alkitab. Sebuah angka yang hanya tercatat sekali namun mempunyai makna abadi, 153. Mengapa Yesus menyatakan dirinya dengan cara yang begitu simbolik? Mengapa harus 153 ekor ikan besar? Apa yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kepada kita yang hidup di tengah dunia yang tidak menentu ini? Mari bersama buka hati, karena kita akan menyelam ke kedalaman kasih Allah yang tidak terukur itu. Inilah Rebal saat ini, 153 misteri jala yang tak koyak. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang mulia dan penuh kasih, hari ini kami datang sebagai murid-murid-Mu yang lelah karena semalaman menjala tapi tak menemukan hasil. Saat ini kami duduk di hadapan-Mu, di tepi danau iman kami, dan menyerahkan seluruh jala hidup kami. Tuntunlah kami untuk melempar jala ke sisi yang Kau kehendaki, dan bukalah mata rohani kami untuk menangkap makna dari setiap detik dan angka yang Engkau tulis dalam firman-Mu. Biarlah setiap kata dalam renungan ini menjadi pelita yang menyala di dalam batin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dijamah dan dituntun. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Sahabat, di malam itu, keadaan sunyi dan angin bertiup pelan di Danau Tiberias saat para murid kembali ke perahu, yaitu tempat di mana mereka memulai perjalanan iman bersama Yesus. Tapi kini Yesus tidak ada lagi bersama mereka. Simon Petrus yang dulunya berkata bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus, bahkan rela mati untuk Yesus, kini hanya diam syarat beban karena kenyataan terbalik dari perkataannya. Ia sudah menyangkal Yesus 3 kali dan luka hatinya belum sembuh. Dan yang dia lakukan adalah kembali ke dunia lamanya, ke jalannya, ke perahunya. Injil Yohanes 21 ayat 3 mencatat, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Namun sepanjang malam tak seekor ikan pun didapat. Bisa dibayangkan rasa frustrasi, kelelahan dan kehampaan mereka. Bukankah itu gambaran kita juga? Kita bekerja keras, berusaha sebisanya, tapi hasilnya kosong. Jala kita tetap hampa. Namun selanjutnya yang terjadi adalah justru di saat paling sunyi dan hampa itulah Yesus datang. Ia tidak dikenal, tapi ia berdiri di tepi danau. Ia tidak langsung menyatakan dirinya, tapi menanyakan sesuatu yang menyentuh luka hati, seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes 21 ayat 5. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mereka jujur, dan itulah akhir dari segala kekuatan manusia dan awal dari kuasa Tuhan. Dalam kelelahan karena telah berjuang semalaman tapi tanpa hasil, dan dalam ketidaktahuan akan siapa yang berbicara pada mereka, kemudian terdengar suara seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 21 ayat 6, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Secara logika manusia, perintah ini tidak masuk akal. Apa bedanya sebelah kiri atau kanan perahu? Apakah ikan-ikan tahu arah? Tapi hal ini bukan berbicara logika, namun ketaatan, karena disinilah rahasia ketaatan terletak. Dan ketika mereka taat, maka mereka tidak kuat menarik jala itu karena banyaknya ikan. Lalu keberadaan Yesus dikenali oleh Yohanes yang berseru, "Itu Tuhan." Mengapa? Karena hanya Tuhan saja yang bisa mengubah kekosongan menjadi kelimpahan dengan satu kalimat.
Hanya Yesus saja yang bisa membalikan malam hampa menjadi pagi pengharapan. Dan dari titik inilah mereka menarik jala itu ke darat serta menghitung hasilnya, 153 ekor ikan besar. Disinilah misteri dimulai. Mengapa bukan 150? Atau mengapa tidak genap 200, tetapi tepat 153? Mengapa angka ini dicatat secara spesifik? Sahabat, firman Tuhan tidak pernah menyebut angka secara sembarangan. Di balik 153 tersembunyi lapisan makna rohani yang dalam. Mari kita telusuri tafsiran rohani dan simbolis dari 153. Yang pertama, simbol seluruh bangsa dan jiwa di dunia. Menurut Saint Jerome yang adalah seorang bapa gereja, sarjana Alkitab, penerjemah dan teolog besar yang hidup pada abad 4 hingga awal abad ke-5, mencatat bahwa pada zamannya orang mengenal ada 153 jenis ikan di laut. Maka ia menyimpulkan bahwa mujizat 153 ekor ikan besar dalam Injil Yohanes 21 adalah simbol dari seluruh bangsa dan suku di dunia yang dijaring oleh Injil Yesus Kristus. Tidak ada satupun bangsa, suku atau orang yang di luar jangkauan kasih Kristus. Setiap jiwa, apapun jenis dan latar belakangnya, bisa dijaring dalam Injil. Melalui ini, Yesus juga berkata kepada kita, "Lemparkan jala taatmu ke tempat yang aku perintahkan dan kamu akan menjaring seluruh dunia." 153 adalah nubuatan penggenapan amanat agung dalam Injil Matius 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tahukah kamu sahabat, kamu, aku, kita adalah bagian dari jala itu. Kita adalah nelayan-nelayan yang menjaring bangsa, suku, atau pribadi untuk masuk dalam kasih Kristus. Yang kedua, makna angka 17. Jika kita menjumlahkan semua angka dari 1 sampai 17, maka hasilnya adalah 153. Lalu mengapa 17? Menurut para penafsir, 17 adalah perpaduan dari angka 10, ialah 10 perintah atau 10 hukum Allah, dan angka 7 yaitu angka sempurna rohani dalam Roh Kudus atau ciptaan sempurna. Jadi 10 ditambah 7 sama dengan 17, yaitu perpaduan antara hukum dan anugerah, Taurat dan Roh, serta kebenaran dan kasih. 153 sama dengan jumlah penuh penggenapan sempurna dalam Kristus, dan melalui 153 seolah Yesus berkata, "Akhir dari segala yang kamu tahu aku genapi, Taurat aku sempurnakan, hukum aku genapi, dan Injil aku nyatakan." Yang ketiga, angka spesifik, yaitu hasil yang diatur surga. Petrus dan para murid bisa saja berkata banyak, tapi mereka menghitung satu persatu. Mengapa? Karena setiap jiwa itu penting bagi surga. Setiap tangkapan itu bukan angka acak, tapi jumlah yang sudah ditentukan sendiri oleh Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita, apalagi jumlah jiwa yang dijaring oleh ketaatan kita. Dan yang keempat, angka pribadi sebagai sebuah pengingat. 153 bukan angka umum. Ini bisa menjadi kode pribadi untuk mengingatkan para murid bahwa perjumpaan dengan Yesus itu bukan kebetulan. Mungkin sebelumnya mereka pernah menjaring sebanyak itu atau bahkan lebih, tapi mereka gagal karena kemungkinan jala mereka koyak. Tapi dalam terang kebangkitan Yesus, jumlah itu menjadi penggenapan. Yohanes 21 ayat 11 mencatat, "Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak." Ini luar biasa, karena dalam Lukas 5 ayat 6 mencatat,
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini menarik. Dalam Lukas 5 ayat 6 dan Yohanes 21 ayat 11, para murid mengerjakan hal yang sama, yaitu mengikuti perintah Yesus. Tapi perbedaannya, dalam Lukas 5 ayat 6 mencatat bahwa jala mulai koyak, tetapi Yohanes 21 ayat 11 menyaksikan bahwa jala itu tidak koyak. Apa artinya? Mari kita telusuri bersama. Lukas 5 terjadi pada awal pelayanan. Para murid masih belajar, dan saat itu pelayanan mereka belum berada di bawah kuasa salib dan kebangkitan, sehingga jala itu koyak karena dilakukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi pada Yohanes 21, mereka sudah menyaksikan penyaliban, penguburan, dan kebangkitan, sehingga ketaatan itu bukan karena kekuatan diri, tapi taat karena cinta. Itulah yang membuat jala itu tidak koyak. Pelayanan yang dipimpin oleh Yesus tidak akan pernah koyak, bahkan jika penuh dengan beban jiwa karena kasih Kristus sanggup menahannya. Jala juga bisa dilambangkan sebagai tubuh Kristus, yaitu gereja, yang meskipun dijalani oleh orang-orang yang berbeda suku, latar belakang, dan budaya, namun jika Yesus yang memimpin, maka tubuh itu akan tetap utuh. 153 ikan besar sama dengan banyaknya jiwa, dan jala yang utuh sama dengan kesatuan tubuh Kristus dalam kasih dan ketaatan. Tahukah kita bahwa dalam kesatuan tubuh Kristus bukan jumlah yang membuat jala koyak, tetapi ketidaktaatan dan ego pribadi? Yohanes 21 ayat 11 mencatat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Melalui frasa ini, Tuhan ingin kita tahu bahwa setiap ikan dalam jala itu besar, spesies istimewa, berdaging tebal, dan berharga tinggi. Ini bukanlah kebetulan, tetapi ini adalah simbol dari setiap jiwa, yaitu setiap jiwa yang dijaringi Yesus bernilai tinggi. Tidak ada jiwa yang terlalu kecil, terlupakan, atau tidak layak. Setiap jiwa memiliki harga yang besar di mata Sang Penjala, dan ini adalah langkah transisi dari menangkap ikan menuju menangkap jiwa manusia, seperti yang tercatat dalam Injil Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sahabat, Yesus tidak memanggil kita menangkap jumlah, tapi nilai. Pelayanan yang sejati bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Yesus tidak ingin kita sekedar mengisi bangku gereja, aktif dalam kegiatan rohani, tapi menjaring jiwa yang berubah, bertobat, dan hidup baginya. Karena satu jiwa yang sungguh-sungguh bertobat lebih berharga dari 1000 yang hanya ikut ramai. Ketaatan juga hal penting. Para murid berhasil karena ketaatan total pada suara Yesus. Terkadang hasil terbesar itu datang bukan dari kerja keras, tapi dari ketaatan yang dalam. Ketika taat, Tuhan menyiapkan limpahan yang tidak terduga. 7 murid sedikit, namun ajakan Yesus tertuju pada mereka yang atas ketaatan berhasil menjala 153 ikan besar, yang adalah lambang dari jutaan jiwa yang siap dipanggil. Yesus mempersenjatai mereka untuk menjadi penjala manusia, bukan lagi sekedar pekerja duniawi. Ingat amanat agung dalam Matius 28 ayat 19, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Angka 153 bukanlah angka kebetulan, melainkan lambang misi global gereja yang menjangkau semua lapisan masyarakat dengan kekuatan transformasi Kristus. Sahabat, mari kita lihat makna relevan dari angka 153 bagi hidup kita saat ini. Yang pertama, 153 adalah panggilan untuk menjangkau semua orang. Angka 153 mengajarkan kita bahwa tidak ada satu jiwa pun yang Tuhan tinggalkan di luar jangkauan kasih-Nya. Apapun latar belakang, suku, budaya, masa lalu, dosa, trauma, semuanya bisa dijaring oleh Injil yang hidup. Kita dipanggil untuk menebarkan jala bukan hanya kepada orang yang kita suka atau yang seiman, tetapi ke seluruh sisi kehidupan.
Yesus tidak berkata jala itu hanya untuk orang baik, tetapi Yesus berkata, tebarkan ke sebelah kanan. Artinya, dimanapun Yesus menunjuk, disitulah kita menjaring. Yang kedua, jala yang tidak koyak adalah simbol pelayanan yang sehat. Banyak dari kita melayani dengan sepenuh hati, tetapi sering lelah, patah dan terkoyak. Tapi pelajaran dari Yohanes 21 ini adalah jika Yesus yang memberi arah dan waktu, maka pelayanan tidak akan koyak. Jala kita adalah hati kita. Jika Yesus tidak memimpin hati, maka kita akan cepat lelah dan terkuras. Tapi bila Dia yang menjadi penopang hati kita, maka pelayanan kita bisa menampung sebanyak apapun tanpa terkoyak. Yang ketiga, ikan besar adalah jiwa yang berharga. Ikan besar adalah simbol dari jiwa yang sungguh-sungguh butuh pertobatan, pemulihan, dan kasih. Sahabat, saat ini dunia sedang tenggelam dalam perpecahan, kecemasan, dan kesesatan. Tapi ada jiwa-jiwa yang sementara menunggu seseorang melempar jala dan orang itu bisa jadi kamu. Yang keempat, ketaatan lebih penting dari keahlian. Petrus adalah nelayan profesional, tapi malam itu dia gagal total. Dan saat dia taat pada suara Yesus, maka gagal total itu berubah menjadi kemenangan besar. Demikian juga kita. Seringkali kita mengandalkan pengalaman, strategi pelayanan, algoritma dan rencana yang kelihatan spektakuler. Tapi Yesus berkata, lemparkan ke kanan. Itu sederhana dan bahkan terdengar bodoh. Tapi disitulah mujizat terjadi. Dengarlah dan turutilah suara Tuhan, bukan keahlian dan kekuatan kita. Dan yang kelima, Tuhan menghitung setiap hasil. Tuhan tidak pernah lalai mencatat hasil dari ketaatan kita. Bahkan ketika kita berpikir itu tidak berarti, bahkan ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkomentar, dan tidak ada yang berterima kasih. Tuhan menghitung satu persatu dengan cinta dan perkenanan. Sahabat, Yohanes 21 adalah pengulangan dan penyempurnaan dari Lukas 5 ayat 1-11. Yesus memanggil mereka pertama kali dengan mujizat penangkapan ikan, dan kemudian setelah semua penderitaan dan penyangkalan, Dia memanggil ulang. Mujizat itu berulang bukan untuk menghibur, tapi untuk meneguhkan panggilan. 153 bukan hanya jumlah, namun pengingat abadi bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu siapa yang harus kita jangkau, Tuhan tahu kapan dan di mana kita harus menebarkan jala, serta Tuhan tahu hasil dan jala kita akan tetap utuh jika Dia yang memimpin. 153 adalah angka kasih, angka pengharapan dan angka panggilan, dan kita adalah penjalanya. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus yang hidup dan penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan jala hidup kami tetap kosong. Bahkan ketika kami gagal, Engkau tetap menanti kami di tepi danau dan memanggil dengan suara kasih-Mu. Hari ini kami menyerahkan jala pelayanan, panggilan dan hati kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk taat, bahkan ketika perintah-Mu terdengar tidak masuk akal. Tuntunlah kami menjaring jiwa-jiwa besar, dan biarlah jala kami tidak koyak. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami terus melayani dengan kasih, kekuatan dan hikmat surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Sahabat Rebal yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kamu seperti Petrus yang pernah menyangkal, pernah gagal, pernah kembali ke perahu lama. Tapi Tuhan tidak selesai denganmu. Dia menunggumu di tepi pantai hatimu dengan bara api, dengan roti kasih, dengan perintah lembut, lemparkan ke sebelah kanan. Dan ketika kamu taat, kamu akan menangkap lebih dari yang kamu bayangkan. 153 jiwa, 153 pengharapan, dan 153 alasan untuk terus mengasihi Yesus. Jika renungan ini memberkatimu, maka bagikanlah kepada siapapun yang butuh penguatan. Doakanlah mereka yang hidupnya sedang kehilangan hasil. Terima kasih telah bersama dalam renungan di balik layar hari ini. Sampai jumpa pada Rebal episode lainnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.